kita melakukan pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ibu akan menjelaskan materi tentang tradisi Islam Minang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang tradisi Minang. Tradisi Minang terbagi menjadi 3 tahapan. Berlangsung melalui jalur perdagangan yang terjadi antara penduduk lokal dan para pelaut Muslim asal Arab, Persia, dan Gujarat. Tetapi juga menyampaikan ajaran Islam, bahkan sebagian diantaranya menikah dengan perempuan setempat. Mereka tidak hanya berniaga, tetapi juga menyampaikan ajaran Islam, bahkan sebagian diantaranya menikah dengan perempuan setempat. Islam dinilai berkesesuaian dengan filsafah adat Minangkabau yang sudah memang mengakar lama saat itu. Maksud mengakar itu adalah semisal dia tuh kayak udah menyebar luas pada saat itu. Selanjutnya tahap kedua, dia tuh berlangsung sekitar abad ke-15 di sekitar pesisir barat Minangkabau. Dakwah Islam ini terjadi dengan perantaran para saudagar Aceh. Memang di daerah ujung pulau Sumatera itu dahulunya menerima risalah Islam. Pada saat inilah dakwah Islam berkembang pesat dan lebih sistematis dalam menjangkau seluruh penduduk Minangkabau. Selanjutnya tahap ketiga. Tahap ketiga itu ditandai dengan perkembangan Islam di daerah rantau atau pesisir. Dari daerah rantau atau pesisir ke daerah derek atau daratan tinggi. Jadi itu kaum derek itu tuh lebih berkembang dalam menerima ajaran Islam, karena di sanalah para pemangku adat memegang peran dalam akulturasi kebudayaan Hindu dan Buddha atau Jawa yang diinisiasikan kerajaan Pagaruyung. Selanjutnya, pergerakan dakwah dari pantai ke pedalaman ini dikiaskan dengan ungkapan cara mendaki adat menurun. Artinya tuh penyebaran syariat dan ajaran-ajaran Islam mulai naik ke daratan tinggi. Sementara mayoritas masyarakat Minangkabau menjadi Muslim. Islam mulai dikenal pada masyarakat Minangkabau itu menjadi Muslim. Islam mulai dikenal di kalangan istana Pagaruyung sejak abad ke-17 dan muncul lembaga baru yang disebut Raja Ibadat sebagai perimba daripada Raja Adat yang mengurus persoalan tradisi dan Raja Alam sebagai eksekutif pemerintahan. Ketiga lembaga itu dihimpun dalam Rajonan Tigo Solo. Di bawahnya terdapat lembaga Tuan Kadi dan Manen. Selanjutnya, setelah Islam diterima, adat Minangkabau disempurnakan dengan ketentuan ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu dengan begitu adanya 2 kutub yang menjadi rujukan masyarakat setempat, yakni adat dan agama. Kedua, saling berdampingan tanpa harus saling meniadakan. Pepatah bilang adat basandi sara, syara basandi kitabullah. Artinya itu adat berjalan dengan seiringan atau tuntunan ajaran agama Islam. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan contoh tradisi Islam Minang. Perhatikan Ibu di depan ya.
3 contoh tradisi Islam Minang. Yang pertama tuh contohnya makan bajamba. Pertama tuh makan bajamba. Makan bajamba artinya makan barapa atau tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu tempat atau ruangan yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Bajamba mempunyai sopan santun atau etika tersendiri. Penyelenggaraan makan bajamba ini sangat relatif, tidak mesti di atas tikar permadani, tetapi juga boleh di atas tikar padan atau tikar anyaman ataupun plastik sesuai kemampuan sang tuan rumah. Jadi contohnya mandi balimau. Mandi balimau adalah satu kata yang mengandung satu kegiatan tradisi yang bernuansa religius di Minangkabau pada masa dahulu hingga sekarang. Mandi balimau adalah suatu kegiatan tradisi yang bernuansa Islam di Minangkabau pada masa dahulu hingga sekarang. Misalnya tradisi ini dilakukan 1 hari menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Jadi mandi balimau itu adalah warisan turun-menurun dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Bahkan kononnya sejak ratusan tahun yang lalu. Maka dari tradisi ini untuk membersihkan hati dan tubuh manusia dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan bulan suci Ramadan. Selanjutnya yang ketiga, ziarah kubur. Ziarah kubur itu tradisi menjelang bulan suci Ramadan atau akhir Sya'ban. Masyarakat Minang melakukan ziarah kubur, berziarah ke makam orang tua dan juga ke makam para ziarah kubur. Pada saat akhir Sya'ban, masyarakat Minang melakukan ziarah kubur ke makam orang tua dan juga para wali dan orang saleh. Ini dilakukan untuk mengingatkan kepada kematian dan akhirat. Bu, makan bajamba itu apa ya? Baiklah Rika, Ibu akan menjelaskan ulang tentang makan bajamba. Makan bajamba itu tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan oleh tuan rumah. Stop. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.